sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam. Di awal saya akan menyampaikan sedikit tentang diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan, yang akan saya berikan kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Di awal, sebelum kita memulai, seperti biasa kalau saya di pembekalan pendidikan guru penggerak, ada slogan-slogan yang biasa saya sampaikan. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Adapun yang akan kita bahas sekarang, yang kita akan diskusikan, di sini saya mohon maaf dulu. Di sini maksudnya saya bukan mengajari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak-bapak semua sudah paham betul atau sama-sama mengetahui budaya positif itu seperti apa. Adapun konsep utama yang akan kita diskusikan, yang pertama itu ada namanya perubahan paradigma. Selanjutnya ada konsep disiplin positif dan motivasi. Setelah itu ada pemenuhan kebutuhan dasar. Setelah itu posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama kita bahas adalah paradigma pembelajaran. Paradigma pembelajaran yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial, yang berdasarkan pada untuk mewujudkan atau perkembangannya untuk mewujudkan yang namanya profil belajar Pancasila. Nah, paradigma baru ini yang saya maksud di sini adalah berdiferensiasi. Itu adalah paradigma pembelajaran kita yang baru, terutama kita akan menuju ke kurikulum merdeka. Yang sebelumnya mungkin paradigma pembelajaran klasikal dulu, kalau kita memandang murid biasanya itu kita tembak rata semua. Istilahnya semua karakter anak itu sama. Akan tetapi di paradigma baru yang sekarang kita memandang siswa itu berbeda-beda. Kita kelompok-kelompokkan mereka berdasarkan karakteristik anak-anak itu sendiri, tetap berpedoman dengan yang namanya profil belajar Pancasila. Nah, dari poin belajar Pancasila ini ada 6 poin yang akan kita bahas di sana, atau 5 bagian dari profil belajar Pancasila. Yang pertama ada yang namanya beriman bertakwa kepada Tuhan. Itu poin pertama. Setelah itu ada yang namanya berkebinekaan global. Setelah itu ada namanya mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah paradigma baru yang akan kita tekankan di pembelajaran yang baru sekarang ini, yaitu di kurikulum merdeka. Selanjutnya, setelah kita tahu paradigma baru yang akan kita pelajari, kita akan lanjut ke yang namanya disiplin. Ada yang kita istilahkan dengan disiplin positif. Kalau kita istilahkan dengan kata positif, bukan positif, maksudnya disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Itu kata disiplin, penerapan disiplin yang kita lakukan sekarang ini. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari intrinsik bukan dari ekstrinsik. Maksudnya adalah seperti ini, rekan-rekan. Jadi kalau kita menciptakan sebuah kebajikan universal, maksudnya nilai kebajikan universal ini adalah apa nilai-nilai yang seperti apa yang dianggap baik bagi semua orang. Itu yang kita maksud dengan kebajikan universal.
Dan motivasi intrinsik itu adalah artinya adalah motivasi yang akan ditampilkan oleh seorang murid itu dari hatinya dia, bukan dari tekanan dari luar. Kalau misalnya kita berikan aturan yang harus mereka patuhi, itu kita bisa sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, untuk penerapan itu, jadi kita akan menciptakan yang namanya disiplin positif di sini istilahnya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan tanpa sorotan ancaman maupun hukuman. Jadi sifatnya budaya positif, disiplin positif ini artinya mereka akan melakukan kegiatan disiplin ini dari hatinya mereka sendiri. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Itu kita bisa istilahkan dengan disiplin positif. Selanjutnya, ada yang namanya kalau kita ingin menjalankan yang namanya disiplin, kita harus tahu dulu nih kebutuhan dari anak didik kita atau murid-murid kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu kebutuhan dasar yang dimiliki yang mempengaruhi tingkah laku dari si murid tersebut. Ada 5 poin. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ini maksudnya adalah berhubungan dengan yang namanya makanan, minuman, itu yang menjadi karakteristik anak yang pertama. Untuk bertahan hidup, bagaimana caranya mereka? Dari sandang, papan, ataupun tangan. Setelah itu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan yang kedua yang biasanya dicari sama murid kita. Biasanya ada yang mungkin kalau kita ke kelas ada yang caper sama guru, sama temannya. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kebutuhan tersebut biasanya penguasaan. Ada beberapa murid biasanya mereka bisa merubah karakternya mereka hanya gara-gara ingin berkuasa di kelas. Bukan hanya kelas tapi berkuasa untuk temannya sendiri. Mungkin seperti itu contohnya. Setelah itu ada yang namanya kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan adalah puncak dari kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang murid di sini. Selanjutnya, untuk menjalankan kedisiplinan tersebut ada motivasi yang harus mereka miliki dulu, yang dimiliki oleh murid ataupun kita sebagai pendidik. Motivasi, kalau saya bisa simpulkan, motivasi itu merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya motivasi makin ngelantur segala. Ntar langsung lanjut aja. Kapan kita pas kakak terus. Kan langsung lanjut. Yuk, langsung lanjut. Itu nggak usah di post kan? Enggak ya, itu langsung lanjut. Adapun motivasi biasanya peserta didik atau murid, kenapa mereka melakukan kedisiplinan atau mengikuti aturan atau disiplin itu, ada 3 motivasi biasanya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid itu melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Itu yang pertama biasanya. Untuk menghindari hukuman itu kita bisa sebut motivasi tersebut bersifat ekstrinsik. Jadi motivasi yang mereka dapatkan dari tekanan dari luar, bukan dari dirinya dia sendiri. Yang kedua, motivasi yang mereka biasanya dapatkan adalah mendapatkan imbalan, karena keinginan murid untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, makanya biasanya mereka disiplin. Contohnya mereka melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu salah satu contoh motivasi yang termasuk ekstrinsik. Dan yang terakhir yang perlu kita tekankan sekarang ini adalah di poin yang ketiga ini. Bagaimana caranya kita agar membuat murid menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya dia sendiri. Jadi murid melakukan kedisiplinan karena sadar dan nilai kebajikan dia yang dimiliki. Dan motivasi ini kita bisa definisikan sebagai motivasi intrinsik. Untuk konsep kedisiplinan, kalau zaman masih pendidikan klasikal yang kemarin, hukuman dan penghargaan itu merupakan hal yang wajar. Tapi untuk sekarang, untuk pemberian hukuman, pemberian penghargaan di pendidikan yang sekarang, kita anggap itu
konsep disiplinnya dengan identitasnya itu adalah gagal. Kenapa seperti itu? Kalau hukuman biasanya itu akan menyakitkan kepada murid, merasa tidak nyaman, menakut-nakuti murid, biasanya sifatnya adalah memaksa. Dan akhirnya ujung-ujungnya untuk menghindari hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua itu adalah pemberian penghargaan. Kalau kita di sekolah sering banget ya memberikan penghargaan, tapi kalau dari teori yang saya dapatkan, penghargaan itu merupakan identitas yang gagal. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak akan pernah efektif. Itu yang pasti akan merusak hubungan antar teman. Biasanya sifat iri akan keluar di sana. Setelah itu mematikan kreativitas. Kenapa bisa dibilang kalau pemberian penghargaan bisa mematikan kreativitas? Biasanya akan langsung condong ke penilaian apa yang diberikan sebuah penghargaan tersebut, tidak melihat kreativitas atau pengembangan dari poin-poin selanjutnya atau poin yang lain. Setelah itu menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang sudah kita lakukan dari kurikulum yang lama sampai yang sekarang, dan di kurikulum mereka yang terbaru sistem ranking itu ditiadakan. Kenapa seperti itu? Silakan. Jadi kenapa seperti itu? Karena biasanya kalau kita sudah merankingkan peserta atau siswa, itu biasanya akan ada poin-poin yang dihilangkan dari sifat intrinsiknya mereka. Dan yang poin yang kelima itu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan menghargai dirinya sendiri karena dia akan mengejar apa yang ingin dia capai. Jadi seperti itu. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Dan selanjutnya saya akan tunjukkan konsep disiplin dengan identitas sukses itu seperti apa. Kita bisa memanfaatkan yang namanya, yang pertama adalah konsekuensi, dan yang kedua adalah restitusi. Kalau konsekuensi biasanya sifatnya itu dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau kita ngomongin tentang konsekuensi, saya akan berikan sebuah contoh bagaimana konsekuensi itu dijalankan. Contoh misalnya ada siswa melakukan kesalahan, dia misalnya menyenggol gelas temannya dan akhirnya gelas tersebut jatuh dan membasahi meja. Oke, contohnya seperti itu. Jadi kita akan berikan konsekuensinya seperti apa? Jadi pasti kita sebagai pendidik akan menegur murid nih. Menegur murid, itu udah gelasnya dijatuhkan, silakan langsung dibersihkan atau tolong keringkanlah mejanya. Itu kita bisa sebut sebagai penguatan jangka pendek. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kejadian, hanya pada saat itu saja kita memberikan konsekuensi ke dia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setelah itu yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita misalnya sudah memberikan konsekuensi ke mereka pada saat kejadian tersebut, mau tidak mau untuk ke depannya jika dia melakukan kesalahan yang sama, kita harus monitoring juga dengan menekankan konsekuensi yang sama. Itu yang kita sebut perlu monitoring berkelanjutan. Dan yang ketiga itu ada stimulus dan respon. Stimulus itu maksudnya adalah misalnya ada siswa yang menjatuhkan gelas, jadi kita sebagai pendidik memberikan stimulus ke mereka. Itu gelasnya jatuh loh, lalu harus diapakan? Jadi otomatis respon siswa akan langsung mengeringkan meja tersebut atau akan mengambil gelas tersebut. Setelah itu yang keempat, murid pasti akan menghormati peraturan dengan kita memberikan penguatan jangka pendek tersebut. Dan yang kelima kekurangannya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kenapa seperti itu? Karena kita udah langsung berikan stimulus dan siswa atau murid langsung sudah merespon apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka tidak ada waktu untuk merenungi, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah, karena sudah langsung dia memperbaiki kesalahan tersebut. Nah yang kedua, ada identitas sukses yang fokus kita akan pelajari sekarang. Itu ada namanya restitusi. Sifat-sifatnya biasanya akan langsung ke murid untuk bertanggung jawab atas perilaku kesalahan mereka. Setelah itu
Kalau restitusi itu lebih difokuskan ke pemecahan masalahnya dalam jangka waktu panjang. Murid bisa saling menghormati. Teori kontrol artinya siswa memegang kontrol sendiri. Jadi kalau kita menggunakan konsekuensi, kontrol dipegang sama pendidik, karena pendidik yang mengarahkan siswa. Tapi kalau restitusi, siswa lah yang langsung mengontrol, menentukan masalahnya apa, pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, lebih jelas lagi kita akan bahas sedikit tentang yang namanya pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi dari pengertiannya, restitusi adalah proses menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri restitusi itu ada 7 poin atau keunggulannya mereka dari restitusi, penggunaan restitusi itu. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Bagaimana caranya dia memecahkan masalah tanpa harus kita berikan hukuman. Memperbaiki hubungan otomatis, di sana kita akan bisa memperbaiki hubungan. Tawaran, kalau restitusi itu merupakan tawaran, jadi tidak perlu kita paksa. Jadi restitusi itu akan muncul dari dirinya dia, bersifat intrinsik istilahnya. Setelah itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, menguatkan, dan fokus pada solusi. Itu tentang restitusi. Selanjutnya, nah perbedaan nih, biar rekan-rekan tidak bingung, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kita lakukan, yang sering kita lakukan di sekolah pada saat pendidikan klasikal atau pembelajaran yang bersifat klasikal yang kemarin, bukan diferensial, itu biasanya kita lakukan hanya di hukuman dan konsekuensi saja. Pembedanya di sini saya kasihkan contoh. Jika siswa tidak mengerjakan PR, kita akan berikan misalnya ada sebuah hukuman, berarti hukumannya tidak ada hubungan dengan pembuatan PR tersebut. Di sini saya kasih contoh adalah guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu sebuah hukuman. Setelah itu otomatis dengan memberikan hukuman, guru atau pendidik akan terlihat marah dan jadi menakutkan siswa atau murid. Selanjutnya kalau konsekuensi itu jadinya guru akan memberikan waktu untuk mengerjakan PR pada saat istirahat. Jadi konsekuensi itu kita akan arahkan siswa atau murid agar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita akan memberikan solusi ke mereka, oh silakan kerjakan lagi soalnya. Kalau hukuman tidak akan ada hubungan dengan memperbaiki kesalahannya dia. Itu bedanya. Setelah itu kalau restitusi, nah restitusi ini yang lebih harus kita kalau bisa kita terapkan, yaitu guru menanyakan keyakinan dia dulu. Menurut mereka itu salah nggak? Kalau mereka salah, ya udah kita selesaikan masalahnya seperti apa. Jadi mereka harus tahu dulu. Kita harus buat keyakinan dulu. Kemarin saya sempat melakukan proses ini di salah satu kelas yang saya ajar. Dan terakhir, guru akan terbuka, siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Kalau 5 posisi kontrol, kalau restitusi itu memiliki 5 kontrol nih. Ada yang namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya akan kasih contoh. Kalau sebagai penghukum, contoh kasus di sini. Contoh misalnya murid tidak memakai atribut di saat upacara. Ada 5 opsi kontrol yang kita bisa lakukan sebagai pendidik. Yang pertama, kita sebagai posisi di hukuman, jadi kita tegaskan ke anak-anak. Jadi statementnya adalah patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu berupa hukuman. Setelah itu kalau kita buatkan posisi kontrol yang kita berada di pembuat rasa bersalah, biasanya kita akan membuat mereka bagaimana rasanya kalau dia itu sebenarnya ada salah. Jadi kita bisa membawakan statement seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu? Itu poin yang kedua, kontrol yang kedua. Setelah itu kontrol yang ketiga, kita sebagai temannya dia. Apa yang akan kita sampaikan? Mungkin salah satu adalah seperti itu.
Lalu, ayolah, yang tertib, buat Bapak bangga di sini. Lain kali kamu tidak usah melakukan kesalahan ini atau jangan ulangi kesalahan ini lagi. Mungkin itu seharusnya kalau kita sebagai teman. Setelah itu kalau pemantau, oke, kalau di pemantau kita hanya mengarahkan ke murid saja. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi yang harus kamu lakukan. Mungkin itu kalimat yang akan dikeluarkan. Nah, yang paling bagus kita status kita, posisi kita adalah di manajer. Kalau di manajer kita akan sampaikan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu adalah posisi yang sangat diminati dan diinginkan oleh pendidik sekarang. Tapi untuk bagian itu sepertinya masih belum bisa dijalankan. Karena biasanya kalau pendidik yang sekarang kebanyakan masih menggunakan pendidikan klasikal seperti yang kemarin. Langsung berikan hukuman, langsung terkadang membuat hukuman, membuat masalah, teman dan pemantau. Biasanya 3-4 poin itu aja. Selanjutnya, nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang namanya keyakinan kelas. Di sini ada sebuah kalimat yang pertanyaan buat rekan-rekan semua. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak melakukan atau kita tidak membuat peraturan kelas? Dari pertanyaan tersebut, saya akan membuat dua buah pertanyaan lagi nih. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaan pertama. Setelah itu yang kedua, kenapa kita menggunakan masker, harus menggunakan masker di tangan saat pandemi kemarin? Itu ada dua kalimat pertanyaan. Kalau memang jawaban kalian, misalnya yang pertama, kenapa harus pakai helm nih? Kalau kalian menjawab, oh itu adalah untuk melindungi diri kita kalau misalnya kecelakaan, atau menggunakan masker biar kita, kasarnya saya bilang, biar kita tidak mati nih karena ada pandemi. Kalau kita sudah bisa menjawab itu, berarti kita harus yakini kalau memang misalnya pada saat pandemi kita tidak pakai masker, peluang untuk kita terkena COVID itu sangat tinggi. Jadi di sana kita akan tuangkan kalau kita harus meyakini dulu, bukan kita membuat peraturan. Peraturan itu kalau kita menganggap itu hanya sebuah peraturan, ya kita bisa jalankan, bisa tidak. Tapi kalau ada keyakinan, berarti kita harus sepakati, oh kita harus jalankan itu dari diri sendiri. Kita harus jalankan itu. Nah, kita ngomong keyakinan kelas. Adapun kegiatan yang akan kita biasa laksanakan untuk penerapan restitusi ini, awal mula kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas biasanya kita lakukan oleh para wali, boleh, oleh guru pengajar juga boleh. Adapun langkah-langkahnya, yang pasti kita ada di kelas dulu. Biasanya kita akan awali di pertemuan pertama. Pertama kali kita masuk ke kelas, kita rancang dulu nih keyakinan kelas. Yang pertama kita diskusi dulu tentang aturan yang baik itu seperti apa, yang akan kita terapkan di sekolah seperti apa atau di kelas. Setelah itu peraturan sudah selesai nih. Setelah itu kita diskusikan lagi, lebih mendalam lagi. Kita akan merumuskan peraturan itu biar menjadi keyakinan. Sama seperti contohnya tadi, kita menggunakan masker pada saat pandemi, itu adalah sebuah aturan. Tapi yang kita yakini apa? Kita menggunakan masker itu bukan hanya untuk melanggar, tetapi untuk melindungi diri sendiri biar tidak terkena COVID. Itu keyakinan kita. Kalau kita sudah ketemu keyakinan kelasnya, kita bisa menempelkan keyakinan kelas itu di kelas. Itu yang seperti saya ajukan di teman saya di bagian sarana. Nanti kedepannya mungkin di kelas kita akan buatkan sebuah papan. Jadi setiap wali akan mencoba membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah terlaksana, silakan tempel di kelas masing-masing. Setelah itu kita terapkan yang namanya restitusi. Nah, selanjutnya membentuk keyakinan kelas itu gimana caranya? Kalau kita ngomong keyakinan kelas, itu bentuknya yang pertama lebih abstrak dari namanya peraturan. Kalau peraturan biasanya sangat panjang, sangat lebar, dan terkadang susah dimengerti. Kalau keyakinan kelas kita perpendek aja. Misalnya kalau kita ada aturan di sekolah harus hadir jam 7.05, sudah ada di kelas.
Kalau kita keyakinan kelas, kita nggak perlu buat sepanjang itu. Kita buat aja di keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat, sudah cukup. Itu kalimat yang menurut kita sama anak-anak juga atau murid-murid itu merupakan kalimat yang bisa mewakili aturan yang dibuat sama sekolah. Setelah itu bentuknya berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kita buat sedikit agar mudah diingat. Dan yang terpenting kita harus sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan muluk-muluk membuat keyakinan kelas. Setelah itu yang terpenting juga yang terakhir melibatkan semua warga sekolah. Sehingga semua teman-teman, semua guru, semua siswa, semua murid itu melakukan keyakinan kelas yang sama. Jadi tidak ada istilahnya tumpang tindih antara aturan satu dan aturan yang kedua. Oke, selanjutnya untuk menjalankan setelah keyakinan kelas kita sudah lakukan, kita akan mencoba mempelajari yang namanya segitiga restitusi. Yang seperti saya jelaskan tadi, ada yang namanya restitusi, ada konsekuensi, ada hukuman. Sekarang kita akan fokuskan ke segitiga restitusinya. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan kalau kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah itu seperti apa. Setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kira-kira memiliki motivasinya itu gimana untuk motivasinya. Biar tidak menerawang ya, saya akan berikan sebuah contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya.
Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Gimana rekan-rekan, dari videonya kita bisa melihat ya segitiga restitusi itu seperti apa, contohnya seperti apa. Selanjutnya, setelah kita memahami itu, kita bisa sharing nih. Ada kalimat yang sangat bagus yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Ini dari Standar Pendidikan Nasional. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO, posisi di restitusi itu sebagai seorang manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu saya kutip langsung dari Standar Pendidikan Nasional. Oke, sekian sharing kita hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjut ke bagian diskusi. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti saya akan langsung tutup. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sudah ikut sharing tentang materi yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah. Di awal saya awali dengan penganjali, di akhir juga saya akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk ibu jari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Panganjali. Om Swastiastu. Silakan semangat duduk semuanya. Nah, oke. Hari ini pertemuan pertama kita akan melakukan sedikit evaluasi lah sedikit, bukan evaluasi tentang pembelajaran ya.
kita lakukan hari ini, ada dua hal yang akan Pak ambil dari informasi yang bisa kalian berikan ke Bapak. Kita akan membuat, Pak ingin merancang sebuah kelas yang menjadi sekolah atau kelas yang nyaman dari proses pembelajaran semuanya. Nanti Pak akan berikan dua buah, istilahnya ada papan, tapi yang Pak gunakan di sini bukan digital. Pak menggunakan aplikasi baru namanya Laptop. Ya, linknya Pak sudah share di temannya. Itu ada dua jenis link yang Pak akan share. Tapi yang pertama, yang akan kita bahas dulu, Pak pengen tahu dulu nih dari versi kalian masing-masing, kira-kira pembelajaran atau kelas yang menyenangkan menurut kalian itu seperti apa? Ya, nanti linknya akan dikirimkan. Setelah itu silakan diisi langsung lewat handphone. Ya, di sana ada yang pertama yang kalian isi adalah titelnya. Titelnya itu isi namanya kalian. Setelah itu deskripsinya, baru isi kira-kira menurut kalian kelas yang menyenangkan itu seperti apa. Itu isi yang kedua. Setelah itu yang terakhir, tambahkan foto selfie kalian. Pak, bisa dipahami ya. Jadi kita buat pembelajaran ini jangan terlalu tegang ya. Ini akan langsung online. Siapa yang mengisi akan langsung muncul di sana. Plus fotonya kalian. Ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita akan baca satu-satu. Kira-kira menurut kalian kelas yang menyenangkan itu seperti apa? Setelah kita dapatkan itu, dari ringkasan semuanya, kira-kira kita analisa kelas menyenangkan itu seperti apa. Baru kita akan mengisi papan yang kedua. Kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Bagaimana caranya agar kelas yang menyenangkan itu bisa terwujud. Ya, bisa. Ya, jadi harusnya di semester awal di awal pertemuan kita akan melakukan ini benar. Harusnya seperti itu. Tapi karena ilmu itu ada di dalam, kita coba di awal ini. Mudah-mudahan hasilnya menyenangkan. Hasil dari analisa ini akan berikan tempat sastra. Ya, tempat sastra akan menganalisa kita sebagai pasangan di titiknya. Kalian, kita kalian, oke? Bisa dipahami. Nah, ini yang pertama Pak minta yang kamu share itu yang kelas impian dulu. Oke, kalau sudah ketemu di kelas impian, silakan isi di bagian plus di bagian bawah. Oke, silakan. Ini akan langsung muncul semua. Ada berapa yang udah join tuh? Kira-kira kelas impian kalian itu seperti apa? Misalnya kalau 5 terserah, yang penting Pak kalau absennya aja. Yang bawahnya Gimana? yang bawahnya itu Kira-kira kalau menyenangkan orang siapa? Absen, pasti kelas. Absen kelas pasti nama. Absen pasti nama. Kalau boleh, mau kalau boleh. Kalau boleh, kalau tak boleh juga nggak apa-apa. Kelas yang menyenangkan atau yang kalian impikan itu sebenarnya seperti apa? Kalau saya kelas, ya, karena ada kelas berbeda-beda tuh. Di sana udah pasti judulnya kelas ya, belum MN3. Ya. Silakan Dika. Kalau bisa jangan kerjasama sama teman ya, dari hati kalian. Kalian mau itu kelasnya seperti apa sih?
ya. Setelah kalian selesai, misalnya udah ngasih deskripsi, di sana di bagian menu bawahnya ada foto. Silakan foto diri kalian. Apa yang bebas? Ini beli warna apa? Warna menurut tadi yang kasih di atas. Nanti akan muncul kertas-kertas seperti ini. Yang mau ngirim bulan. Apa aja boleh. Kira-kira seperti apa? Ya. Dari suasana acara sudah. Ada feedback perubahan sebelum dan sifatnya istilahnya apa yang ditentukan sekolah kalau sampai langsung kalian ini sekolah nanti kemudian ada perubahan atau enggak seperti itu. Jadi dong boleh kalau ada apa lainnya nanti ada jangan berdua aku saya Aku apa ya? orang pertama yang ambil ya temanmu yang lain ada lagi dua. Oke, untuk formal 3x4 juga monggo. Ini cuma alatnya berarti ya, baru kamera di bawah ya, sisanya di atas semua ya. Ya, hari ini semuanya hadir kan ya? Saat ini masih 31. Minuman yang di belakang ya? Ya.
mobil otomotif. Dari visinya kamu diteringin, ya. Jadi nggak perlu pakai data sendiri. Kalau takut, kayaknya nggak sampai 1 mega ngabisin kota ini. Gue bingung nggak? Astaga, bingungnya ngambil fotonya. Ini fotonya mana? Uploadnya dikirim habis. Honest. Biasanya FM biasanya gini biasanya. Oh, itu dah, upload. Itu dah, apa-apa ya, bagus seperti ini. Ya, biar saya jadi orang. Di luar yang dipakai, memang kalau ada komunitas sekolah, ya penting ya. Ini sudah kalian isi semua. Setelah itu kita akan buat nanti kesepakatan kelas bagaimana caranya kita mewujudkan kelas impian kalian ini seperti apa. Kita akan buat kesepakatan, benar-benar kita akan sepakati apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan lagi, agar terwujud kelas yang menyenangkan. Ya. Ganteng dong. Ya.
Oke, sudah. Kelas yang misalnya nyaman dan yang menyenangkan itu menurut saya dimana kelas itu bisa asik dan tahu kapan harus bersandar, kapan harus serius. Dan juga kalau bisa guru-gurunya juga itu sering memperhatikan murid yang kurang mampu dalam materi tersebut, karena menurut saya tuh hampir rata-rata guru lebih memperhatikan murid yang lebih bisa dibandingkan yang kurang bisa. Itu saja Pak. Jadi kelas yang asik menurut saya adalah nggak ada perundungan, kelas yang solid dan kompak, teman-temannya asik dan nggak ada yang saling gibah satu sama lain. Gurunya asik, dia nyelipin 1-2 jokes lah saat pembelajaran. Terus fasilitas kelasnya itu lancar, seperti wifi-nya kencang, mejanya bagus, terus AC-nya dingin, dan nggak ada yang ngomong kasar atau bercanda yang berlebihan. Itu sih menurut saya. Sekian, terima kasih. Nanti Pak coba ringkas dulu hasil dari penyampaian pendapatnya tadi tentang sekolah atau kelas menyenangkan itu seperti apa. Nanti Pak coba ringkas dulu, Pak analisa dulu. Nah, sekarang kita sudah mendefinisikan kelas yang menyenangkan. Menurut kalian masing-masing itu seperti apa, sudah kalian definisikan sekarang. Selanjutnya kita akan coba membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah apa yang ingin atau yang kalian sepakati yang akan kamu lakukan agar sekolah atau kelas menyenangkan itu terwujud. Ya, kira-kira apa sih yang harus kita sepakati di dalam pembelajaran kita? Paham maksudnya? Contoh, Pak mungkin ambil contoh satu, mungkin jangan ada yang datang terlambat. Satu. Setelah itu ada yang bilang tadi biar tidak ada perundungan. Bisa yang kedua, atau seterusnya. Nanti kita akan coba sepakati hasilnya seperti apa. Ya, nanti Pak akan coba analisa. Di rumah selanjutnya Pak akan sampaikan hasil dari penyampaian kalian, penyampaian yang kalian buat nanti. Setelah itu Pak akan tunjukkan nanti di pertemuan selanjutnya melalui Pak Sabda. Oke, sekarang tolong dibantu di link yang kedua. Yang link yang sekarang itu adalah pelatihan. Yang kedua adalah kesepakatan kelas. Kira-kira apa kesepakatan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan kelas menyenangkan itu? Ya, yang pertama yang pasti ada yang dulu. Ya. Silahkan kalau foto yang sama biar foto lagi, silahkan pakai foto itu lagi, nggak apa-apa. Yang akan kamu sepakati. Jadi ini kesepakatan kelas ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi kalian akan meyakini apa yang harus saya lakukan dan harus kamu ikuti aturannya menurut kamu agar kelas yang menyenangkan tadi itu terwujud. Istilahnya biar ada, tadi ada yang bilang biar kelasnya asik, lebih banyak bercanda. Tapi dibatasi juga ya bercandanya seperti apa. Mungkin nanti kita bisa sepakati, Pak sampaikan juga sama tim isinya Pak. Jadi kita misal pembelajaran 3 jam tuh, kita nggak akan fokus 3 jam. Mungkin ada yang namanya ice breaking, kalau ice breaking. Jadi kita akan coba menerapkan itu. Jadi di dalam 3 jam pembelajaran mungkin setelah sejam terlihat agak suntuk kalian, kita ice breaking dulu sebentar. Ice breaking itu adalah penyegaran diri. Kita joget-joget atau ada yang nyanyi di depan, kita akan buat itu. Kita akan coba buat sekolah kelas kalian ini adalah kelas yang asik. Tidak ada istilahnya ada yang bengong, ada yang tidur dan lain sebagainya. Ya, Diwami, kami silakan langsung di kesepakatan kelas yang akan kita buat itu seperti apa?
mewujudkan kelas yang menyenangkan itu seperti apa? Pak minta sebelum perhatikan semua, ya nanti kalian bisa lanjutkan lagi. Pak minta nanti sebelum pembelajaran habis, kalian selesaikan ini dulu semua. Nanti Pak akan analisa dulu kira-kira apa yang kita bisa angkat. Mohon maaf ya kalau ada yang belum punya foto seperti itu ya. Nanti gini, Pak simpulkan sekali lagi, perhatikan dulu semua. Jadi ini dari perhatikan dulu semua. Oke, sudah. Ini dari hasil yang sudah kalian sampaikan. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang ingin kita akan lakukan. Jadi kesepakatan kelas ini harus kalian ikuti karena kalian yang terancang ini. Ya, nanti Pak coba analisa dulu kira-kira poin apa yang Pak bisa gabungkan. Karena banyak sekali poin-poin yang akan disepakati itu hampir sama di setiap orang. Jadi Pak akan ambil satu aja. Ya, contoh di sana tidak bermain Mobile Legends. Ada yang tidak bermain game apa gitu, mungkin bakal simpulkan tidak ada yang bermain game saat pembelajaran. Ini itu bakal simpulkan nanti di pertemuan selanjutnya akan sampaikan kepastian kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu seperti apa. Dan nanti kalau memang ada pelanggaran, apa yang harus kita lakukan agar tidak mengulangi masalah itu lagi atau kesalahan itu lagi. Ya, itu sebentar tentang perhatikan itu semua. Itu sebentar tentang rancangan yang sudah kita buat ya. Untuk pertemuan selanjutnya akan dipegang sama Pak Sastra di titiknya Pak. Setelah itu mungkin beberapa pertemuan lagi baru kita akan ketemu lagi. Oke, itu saja dari Pak untuk akhir pembelajaran seperti biasa. Yuk, silakan pimpin satu orang. Kasih silakan mulai kelas ya. Jangan dulu. Baik, Om Swastiastu, perkenalkan saya Inyoman Sultana selaku Wakasek Kurikulum SMK TI Berbagai Pasar. Tentunya apa yang sudah diinformasikan oleh rekan kami yaitu Pak Gongde tentang penyerapan disiplin ataupun budaya positif, kami sangat mengapresiasi karena di sini adalah penyerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Semoga dari materi yang dipaparkan oleh rekan kami Pak Gong itu bisa kita terapkan di SMK TI Berbagai Pasar, sukses dan untuk kebaikan bersama. Sukses semua, Om Santi, Santi, Santi. Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Ikomang Artawijaya selaku teman guru dari Pak Agung terkait apa yang disampaikan tentang budaya positif atau dimensi budaya positif yang dijelaskan Pak Agung. Jadi di sana saya dapat memahami tentang bagaimana atau mengetahui tentang dimensi-dimensi budaya positif tersebut. Salah satunya tentang restitusi, bagaimana kita memperlakukan atau mengelola sikap siswa itu dan tindakan-tindakan